Halo semua, selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bersama saya Wahyu. Dan di video kali ini saya tidak akan unboxing karena udah cukup banyak ya videonya. Tapi langsung saja memberi ulasan saya terhadap iPhone 12 mini yang katanya paling tidak laku di kalangan konsumen untuk series iPhone 12 ini. Nggak usah panjang lebar, mari kita mulai. Ya, kenapa saya bilang paling tidak laku? Karena memang banyak banget berita yang menyatakan hal tersebut. Kalau kita lihat di luar sana, hasil penjualan iPhone 12 mini ini memang kurang memuaskan untuk pihak Apple-nya itu sendiri. Bahkan ada spekulasi, ingat masih spekulasi ya, bukan fakta, bahwa mereka akan menghentikan produksi dari iPhone 12 mini ini pada Q2 2021. Kenapa demikian? Ya basically hukum dasar ekonomi ya, di mana demand-nya itu lebih rendah dibandingkan supply-nya itu sendiri. Tapi saya yakin sih ada beberapa faktor lainnya yang mengakibatkan kenapa iPhone 12 mini ini kurang diterima oleh masyarakat. Dan maka dari itu saya akan coba ulas itu semua satu-satu. Ukuran dan desain menjadi faktor utama sih menurut saya, di mana kali ini kita mendapatkan sebuah smartphone yang berukuran cukup kecil. Bahkan kalau saya boleh bilang ini adalah salah satu smartphone terkecil yang rilis di tahun 2020. Dengan ukuran layar 5,4 inci memang membuat iPhone 12 mini ini terlihat sangat compact dan enak banget untuk mobilitas maupun untuk digenggam ya teman-teman. Apalagi kalau kalian kerjanya sering banget di jalan atau sering bepergian, apapun yang compact dan ringkes saya rasa itu pasti lebih nyaman. Dan smartphone ini memang enak banget dipegang, saya pun mengakuinya. Tapi saat digunakan, disitulah timbul masalahnya. Apalagi di tahun 2021 ini kita sudah terbiasa dengan handphone-handphone yang layarnya cukup besar ya teman-teman. Minimal 5,5 inci ke atas deh. Dan mungkin kita saat mengetik pun sudah nyaman juga dengan dimensi atau ukuran seperti itu. Nah, kalau kalian sebelumnya memang menggunakan smartphone yang ukurannya cukup besar ya, mungkin 6 inci ke atas, dan ingin beralih ke iPhone 12 mini ini, pastinya kalian akan sering mengalami typo seperti saya dan harus kembali menyesuaikan kepada device yang berukuran cukup kecil ini. Awalnya saya juga merasa bahwa wah enak banget nih handphone, udah compact, kecil, enak untuk dibawa kemana-mana, dan paling pentingnya saya sekarang bisa mengakses semua aplikasi ataupun apa yang ada di layar saya itu cukup dengan satu jempol saja. Tapi ya setelah kurang lebih menggunakannya 1 minggu ini, saya merasa malah handphone ini itu terlalu kecil sedikit aja. Kenapa? Karena saya jadi sekarang sering banget typo saat mengetik, dan mungkin karena harus membiasakan kembali ya dengan sebuah device yang ukurannya cukup mini ini. Selain untuk mengetik, untuk nonton video saya juga merasa layarnya itu kurang besar dikit aja. Sayang aja sih teman-teman, karena layar ini tuh udah didesain dengan bagus banget dan speksnya pun sudah XDR OLED display ya, atau dalam bahasa mudahnya itu udah super jernih, tajam, dan dijamin tidak ada semutnya lagi. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, kalau kita ingin nonton sesuatu yang super HD, pastinya itu lebih nyaman lagi jika kita menggunakan layar yang relatif lebih besar. Jadi menurut saya ini cukup overkill ya untuk sebuah layar di handphone yang berukuran 5,4 inci ini. Dari sisi performance ya pasti nggak perlu diragukan lagi ya teman-teman, apalagi ini series flagshipnya Apple dan keluaran terbarunya juga, dan dari specsnya itu memang sama persis seperti iPhone 12-nya itu sendiri, hanya beda di ukuran layar dan ukuran baterainya saja. Jadi saya tidak akan bahas specsnya itu satu-satu, tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung lihat di bagian sini saja. Saya langsung saja ke prakteknya, dan memang selama kurang lebih 1 minggu ini saya menggunakannya sama sekali tidak ada kendala dari sisi performance. Saya gunakan handphone ini untuk main game, kamera, video call, buka sosial media, nonton YouTube, Netflix, itu semua lancar jaya dan sama sekali tidak mengecewakan. Jadi kalau kita ngomongin dari sisi performance itu saya yakin tidak perlu diragukan lagi, karena juga memang keluaran terbaru dengan chipset terbarunya juga. Kalau kalian tipe orang yang tidak gila specs dan tidak ada waktu untuk mencari spesifikasi handphone yang terbaik untuk saat ini itu seperti apa, iPhone itu selalu menjadi pilihan yang cukup aman ya teman-teman. Apalagi kalau kalian membelinya yang keluaran terbarunya juga. Walaupun memang dari sisi harga relatif lebih mahal dibandingkan smartphone lainnya, tapi balik lagi kalau kalian memang tidak ada waktu atau terlalu sibuk untuk mencari tahu spesifikasi seputar handphone dan budget kalian tidak terbatas, iPhone itu selalu menjadi pilihan yang cukup baik. Kalau saya boleh kasih pendapat, menurut saya daya tarik utama iPhone 12 mini ini adalah unsur nostalgianya itu sendiri. Dari sisi desain yang kotak, kecil, serupa dengan iPhone 5 atau SE generasi pertama, itu membawa kita kembali lagi bernostalgia ke masa lalu.
Kalau teman-teman yang sulit move on atau butuh baby steps untuk mencoba hal yang baru, saya rasa handphone ini cocok banget untuk kalian. Dengan specs yang terbaru dan layar sudah full display, tapi masih memiliki unsur compact dan kecilnya, membuat iPhone ini menjadi pilihan untuk teman-teman yang mungkin masih menggunakan iPhone yang berukuran layar kecil atau memang belum sempat upgrade. Maka dari itu, upgrade ke iPhone 12 mini pun menjadi opsi yang cukup baik untuk teman-teman. Saya rasa Apple pun melihat euforia dan suksesnya penjualan iPhone SE second generation ini dan merasa iPhone 12 mini bisa mengulangi kesuksesan itu. Tapi ya ternyata masyarakat tidak melihat hal yang sama. Ngomongin harga, iPhone 12 mini ini adalah iPhone series 12 yang paling murah ya teman-teman. Paling murah bukan berarti paling jelek ya, tapi karena memang dari sisi ukurannya itu handphonenya lebih kecil dan kapasitas baterainya juga lebih kecil dibandingkan series 12 lainnya. Tapi ya semurah-murahnya iPhone itu masih relatif mahal ya buat saya. Saat pertama kali rilis di Indonesia, iPhone 12 mini ini dibanderol dengan harga 12.999 juta rupiah. Tapi sekarang kalau kalian bisa cek di marketplace atau di website, itu sudah turun harganya menjadi 12.499 juta rupiah. Baru 3 bulan rilis saja sudah turun 500.000 ya teman-teman. Mungkin 3 bulan lagi akan turun lagi 500.000. Well, kita nggak tahu juga. Apakah mungkin ini gara-gara gosip dan rumor bahwa iPhone 12 mini ini sudah tidak akan diproduksikan lagi? Well, kita tunggu saja berita resminya, tapi pastinya kita nikmatin saja dulu diskon yang sudah disediakan. Yang saya punya ini yang base model, dan saya belinya dengan harga 12.799 juta rupiah. Dan kenapa saya akhirnya membeli yang ini? Karena waktu itu juga lagi ada voucher mega cashback dari Tokopedia sebesar 600.000. Jadi diskonnya ya lumayan lah ya, dan saya rasa sayang aja kalau nggak dipakai. Jadi in total saya bayar 12.199 juta rupiah. Dan walaupun itu masih relatif mahal ya teman-teman, tapi menurut saya lumayan lah, diskonnya udah hampir 1 juta dari harga awalnya. Kalau kalian pengen tahu tokonya, saya akan masukkan link Tokopedia-nya di kotak deskripsi ya teman-teman. Walaupun saya membeli iPhone ini bukan di iBox, Erafone, atau toko resmi lainnya, tempat yang saya beli ini juga cukup recommended sih teman-teman. Karena satu, dia sudah official store, dan dua, dia memang menjual barang-barang ori lainnya. Dan memang awalnya sih saya sempat skeptis atau curiga gitu ya untuk membeli barangnya, tapi ya saya coba aja lah, dan hasilnya sih sangat memuaskan. Tapi kalau teman-teman masih kurang yakin, kalian bisa cek juga kok di eraspace.com. Di situ harga untuk iPhone 12 mini juga sudah turun menjadi 12.499 juta rupiah. Oke, untuk kesimpulan, menurut saya iPhone 12 mini ini itu enak, tapi agak nanggung aja sih teman-teman. Karena dari ukurannya sendiri tuh kayaknya kurang besar dikit aja. Tapi ini mungkin karena saya sebelumnya memang menggunakan Samsung S8, di mana menurut saya itu handphonenya udah cukup nyaman banget ya teman-teman. Maksudnya dari sisi ukurannya itu enak untuk digenggam, dan untuk multimedia itu pun juga sudah nyaman banget karena layarnya itu relatif lebih besar. Walaupun lebih tajam resolusi layarnya si iPhone 12 mini ini, tapi balik lagi menurut saya ini cukup overkill ya teman-teman untuk specs tersebut di layar yang hanya berukuran 5,4 inci. Nah, alasan lanjutan kenapa produk ini kurang laku di kalangan masyarakat, menurut saya sih balik lagi di harga ya teman-teman. Karena dengan harga yang relatif mahal ini, kalian hanya mendapatkan layar 5,4 inci, di mana mungkin banyak yang merasa ini kurang worth it. Apalagi kalau kalian membeli smartphone ini, kalian harus mengeluarkan uang lebih dari 10 juta. Dan masih banyak aksesoris lainnya yang kalian harus lengkapi, di mana kalian pasti akan banyak pertimbangannya juga. Padahal iPhone 12 mini ini awalnya diprediksikan akan menjadi iPhone terlaris di series 12 ini dan menjadi banyak pilihan orang, tapi ternyata malah sebaliknya. Sayangnya iPhone 12 mini ini belum bisa mengulangi kesuksesan iPhone SE second generation yang sudah keluar duluan, dan memang kalau dari sisi ukurannya itu mereka tidak beda jauh ya teman-teman. Tapi balik lagi faktor utamanya sih menurut saya tetap di harga ya. Dimana si iPhone SE second generation ini awalnya dibanderol dengan harga 7.999 juta rupiah, dan kalau kalian mau beli sekarang itu sudah turun jadi 6.999 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat bandingin harganya aja itu udah jauh banget berbeda ya, maka dari itu saya rasa euforianya pun tidak sama. Atau mungkin ini memang strateginya Apple, di mana kita konsumen itu sebenarnya diarahkan untuk beli yang 12 saja dan bukan yang 12 mini, di mana harganya itu relatif lebih mahal dikit saja. Gimana menurut kalian? Apakah kita sependapat? Langsung saja tulis di bagian komen ya. Kalau kalian masih bingung pilih iPhone 12 mini atau iPhone SE second generation,
Itu udah banyak banget sih video komparasinya di YouTube, dan memang belum lama ini saya juga nonton videonya Putu Reza dan dia juga membandingkannya dan memberi komparasi yang cukup detail, dan itu bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman untuk mempertimbangkan akan memilih iPhone 12 mini atau si iPhone SE second generation. Kalau kalian nanya ke saya apakah saya menyesal membeli iPhone 12 mini ini, jawaban saya sih nggak juga ya teman-teman, karena saya juga baru menggunakannya selama 1 minggu dan bisa dibilang ini masih masa perkenalan ya, dan belum lulus probation juga. Dan maka dari itu mungkin kedepannya kalau misalnya ada update terbaru, pastinya saya akan buat video lagi untuk teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai sini dulu ulasannya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini juga. Dan jika kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan pastinya dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Thank you for watching. See you on the next one. Adios.